Selamat tahun baru 2024 semuanya dan selamat datang di Opsiana Podcast season keempat. Ya, episode ini mungkin gak bakalan begitu panjang ya, karena gue pengen lebih ke cerita kira-kira di season yang keempat ini apa aja sih yang bakalan dibahas oleh Opsiana dan harapan nantinya seperti apa. Ya, kalau kata orang resolusi buat Opsiana di season yang keempat ini. Perbedaan yang mungkin terlihat di sini nantinya adalah di tren teknologi yang ada di tahun 2024. Dimana di tahun 2023 itu kan fokusnya itu lebih banyak ke AI. Di tahun ini juga masih ada ke arah AI sih, tapi lebih variatif lah teknologi yang bakalan berkembang di tahun 2024 ini. Karena kan diprediksinya seperti itu. Bahkan ada yang bilang bakalan jadi tahun comebacknya teknologi blockchain. Tapi kita lihat aja bakalan benar atau enggak. Kemudian di tahun ini juga akan gue coba perbanyak topik-topik pembahasan seputar bisnis ya. Dimana kalau dilihat dari 2 season sebelumnya, season 2 dan season 3, lebih banyak topik seputar pekerjaan kantor, karyawan, dan lain-lain. Nah, di season keempat ini gue pengen lebih memperbanyak lagi topik terkait bisnisnya. Karena itu bisa dibilang core awal dari Opsiana Podcast. Dan gue pengen membawa itu kembali. Tapi tenang aja, pembahasan terkait karyawan, kemudian kantor-kantor itu tetap akan ada. Ya, selang-seling lah. Kemudian gue akan mencoba menyesuaikan segmen-segmen yang ada di Opsiana Podcast di tahun ini. Dimana tentunya akan ada segmen baru yang gue masukin. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, dimana gue mencoba untuk membuat variasi konten agar konten di Opsiana Podcast ini jauh lebih menarik selain dari sisi topiknya. Tentunya namanya juga segmen baru ya, gue bakalan uji coba terlebih dahulu dalam beberapa bulan. Kalau memang pendengarnya itu lumayan banyak dan tertarik, maka gue akan mempertahankan segmen ini. Tapi kalau tidak, maka gue akan men-take out segmen ini seperti yang terjadi di tahun lalu terhadap Daily Opsia dan juga Weekly Opsia. Tapi harapannya sih segmen baru ini yang gue rencanakan harusnya lebih menarik ya, karena ada salah satu episode yang bisa dibilang pernah gue publish dan ngarah-ngarah ke sana. Dan dari sisi pendengar juga lumayan banyak, setara lah dengan studi kasus. Jadi harapannya semoga segmen baru ini bisa menjadi segmen reguler di Opsiana Podcast. Kemudian yang lumayan ketara di sini dibandingkan season-season sebelumnya adalah kehadiran podcast komplementer, yaitu No Gaptek Podcast. Di mana podcast ini sebenarnya sebuah podcast yang isinya itu lebih banyak opini gue secara pribadi. Kenapa gue bikin No Gaptek Podcast? Karena gue pengen lebih dekat kepada para pendengar gue dari sisi pribadi ya, secara personal. Kenapa nggak ditaruh di Opsiana Podcast aja? Karena di Opsiana Podcast itu lebih banyak pembahasan yang serius, analytical, kemudian fakta-fakta yang bisa dibilang secara personality jujur tidak terlalu cocok dengan personality gue secara nyata atau realitanya. Ya anggap aja lebih ke persona. Dan oleh karena itu biar brand Opsiana ini nggak terlalu terkena dampaknya, gue memutuskan untuk bikin podcast baru. Makanya gue bilang podcast komplementer yang benar-benar isinya opini gue. Bahkan kalau kalian mau dengerin sharing-sharing pengalaman pribadi yang lebih personal, lebih banyak di No Gaptek Podcast. Dan kalau kalian mau dengerin, di situ juga udah banyak episodenya ya, karena gue ngikutin challenge 30 hari bersuara 2023 dan gue ngikutin dua-duanya, Opsiana dan No Gaptek, sehingga episode di sana juga jadinya lumayan banyak. Kemudian jadwal uploadnya, gue bakalan tetap ngikutin jadwal reguler untuk Opsiana Podcast di Senin, Kamis, dan Sabtu secara opsional. Tapi bakalan baru reguler atau normal uploadnya itu di minggu kedua Januari 2024. Jadi seminggu awal 2024 ini gue pengen pakai buat bener-bener beristirahat, kemudian nge-recharge, memplanning, intinya banyak lah. Dan untuk No Gaptek sendiri mungkin jadwalnya itu bakalan selingan nih dengan si Opsiana Podcast. Cuma belum ada pasti ya kira-kira hari apa nih yang pasti upload. Beda kan kalau Opsiana di Kamis pasti upload atau Senin pasti upload. Soalnya gue masih meraba-raba juga, namanya juga opini kan. Tapi secara bank konten itu udah terbentuk juga. Jadi ibaratnya dari sisi konten sih udah siap aja, tinggal menyesuaikan nyari flow-nya. Lalu dari sisi sosmed, sekarang Opsiana itu sama No Gaptek gue gabungin di Opsiana Media, Instagram maupun TikTok. Dan di tahun ini gue bakalan paksa diri gue untuk upload konten di sana.
Gue merasa udah saatnya gue harus keluar dari zona nyaman dan sekarang gue harus aktif ngonten di kedua platform tersebut. Di tahun 2023 sebenarnya udah selang-seling gitu, jarang-jarang upload karena gue lagi mencari kira-kira formula kontennya seperti apa. Dan tentunya karena itu masih coba-coba, masih ada sisi idealisnya gue lah. Dan di tahun 2024 ini gue memutuskan untuk mencoba melawan idealismenya gue, keluar dari zona nyaman, tapi tidak sepenuhnya sih, biar tetap ada karakternya. Dan harapannya gue bisa konsisten ngupload konten di kedua sosmed tersebut. Karena setelah gue ngikutin challenge 30 hari bersuara kemarin, gue bisa ngupload 60 episode dalam 30 hari. Gue melihat ternyata gue kalau dipaksa dan mau, ternyata bisa juga memproduksi konten sebanyak itu. Dan gue pengen ngebawa itu untuk konten sosmednya. Untuk kontennya seperti apa, yang pasti gue gak bakalan ngupload potongan-potongan podcastnya, karena gue pengen lebih memperkenalkan diri gue, lebih memperkenalkan podcast gue secara hangat kepada audiens. Makanya gue bakalan coba menampilkan diri gue di sana lebih sering. Karena menurut gue udah saatnya juga sih, udah mau 5 tahun Opsiana, jadi kayaknya udah perlu sih. Dan secara planning tentunya akan ada konten-konten lain gitu, cuma belum tahu ya apakah bakalan berhasil atau enggak. Ya kita lihat aja lah, seperti segmen-segmen baru Opsiana nantinya. Lalu di tahun 2023 gue juga nambahin podcast gue di Noise, Opsiana dan No Gaptek Podcast. Jadi gue memutuskan di tahun 2024 gue bakalan sering live Noise. Dan mungkin bakalan sering live Instagram juga atau live TikTok kalau udah bisa ya. Lebih pengen mengenal kalian lah sebagai pendengar setia gue. Ya gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast season yang terbaru ini di episode pertamanya ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya, terlebih yang sudah mendengarkan Opsiana Podcast dari season pertama sampai sekarang ini. Dan buat teman-teman baru yang baru mendengarkan Opsiana Podcast, selamat datang di perjalanan baru dari Opsiana.